menjelaskan poin penting yang pertama, yaitu syarat makanan bergizi. Makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh manusia, memiliki beberapa syarat penting. Yang pertama yaitu makanan itu sendiri harus bergizi sehat. Yang kedua yaitu gizi harus mengandung kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hal ini dimaksud seperti kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang masih utuh, yang belum melalui proses. Contoh makanan ini misalnya buah-buahan seperti buah mangga, kita harus mengkonsumsi makanan tersebut secara utuh. Jadi kita petik dari pohonnya langsung kita konsumsi, tidak melalui sebuah proses atau dari industri tertentu. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk melanjutkan penjelasan materi kedua. Baik, yang kedua, dua jenis makanan yang dibutuhkan tubuh. Ada dua, yaitu yang pertama ada mikronutrien dan yang kedua ada makronutrien. Baik, yang pertama makronutrien ada tiga, itu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, jadi contoh makanan karbohidrat. Yang pertama beras, jagung, dan umbi-umbian. Yang kedua protein, contohnya telur, dada ayam, dan daging sapi. Dan yang terakhir lemak, ada alkohol, minyak zaitun, dan lemak ikan. Dan yang ketiga atau yang kedua atau B, mikronutrien. Mikronutrien ada tiga bagian, yaitu yang pertama vitamin, yang kedua mineral, yang ketiga antioksidan. Contoh vitamin dibagi atas dua, yaitu yang pertama buah-buahan, yang kedua sayur-sayuran. Mineral dibagi menjadi bagian, yaitu yang pertama air, yang kedua zinc, yang ketiga magnesium, yang keempat kalium, dan yang terakhir antioksidan. Antioksidan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bromelain, yang kedua wortel, yang terakhir tomat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengertian makanan ultraproses. Jadi makanan ultraproses itu adalah makanan yang telah melalui banyak pemrosesan industri yang telah mengubah bentuk aslinya. Makanan tersebut dengan menambahkan seperti pengawet, pewarna, pemanis, dan juga bahan kimia lainnya. Ciri-ciri makanan ultraproses itu tentunya dia mengandung bahan-bahan tambahan seperti yang di atas atau yang sudah dijelaskan di pengertian, yaitu dia mengandung pengawet, pewarna, dan juga pemanis dan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian dia tidak memiliki bentuk aslinya lagi. Kemudian dia sudah termasuk dalam bentuk kemasan. Kemudian ada juga bentuk contoh makanan ultraproses. Contohnya itu seperti sosis, mie. Jadi di sini makanan ultraproses ini sudah tidak dalam bentuk aslinya lagi. Jadi contohnya seperti sosis. Sosis itu pertama dari daging, tetapi sudah dibuat dalam ultraproses, makanya jadinya seperti makanan sosis. Kemudian dampak dari makanan ultraproses itu dampaknya itu sangat berbahaya bagi kita, karena dia tidak ada kandungan sehat lagi di dalamnya, tetapi sudah ada bahan-bahan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah cara menghindari makanan ultraproses. Cara menghindari ini kembali lagi ke tubuh kita masing-masing atau diri kita masing-masing. Kita memilih makanan yang baik untuk kesehatan kita. Baik, terima kasih. Saya kembali. Baik, mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari kami.
Sekian dan terima kasih.